Pernahkah terpikir oleh Anda bahwa pembuluh darah Anda itu bisa diibaratkan seperti jalan tol yang sibuk, dan kolesterol tinggi itu seperti kemacetan dan kecelakaan yang memperlambat lalu lintas, bahkan menciptakan kekacauan? Bagaimana jika saya beritahu Anda bahwa kemacetan ini bisa diatasi hanya dengan makanan biasa yang ada di kulkas Anda? Hari ini kita tidak akan membahas diet rumit atau pil ajaib. Kita akan membongkar 3 langkah sederhana, namun luar biasa efektif dalam pola makan, untuk membantu pembuluh darah Anda kembali bersih dan lancar. Dan saya janji, langkah ketiga akan membuat Anda melihat kembali makanan yang selama ini Anda anggap tidak sehat dengan cara yang baru. Mari kita luruskan, kolesterol bukanlah musuh mutlak. Sebenarnya kolesterol sangat vital bagi tubuh kita untuk membangun sel dan memproduksi hormon. Masalah muncul ketika kolesterol yang disebut jahat atau LDL menjadi tidak terkendali. Bayangkan ia seperti kurir yang ceroboh, yang kehilangan paket-paketnya di sepanjang jalan. Paket-paket ini mengendap di dinding pembuluh darah, membentuk plak. Sedangkan kolesterol baik atau HDL itu seperti tim pembersih yang mengumpulkan kelebihan kolesterol dan membawanya ke hati untuk diproses ulang. Tujuan kita adalah mempekerjakan lebih banyak tim pembersih dan memecat kurir-kurir yang ceroboh itu. Dan semua itu bisa kita lakukan melalui makanan. Nah, langkah pertama kita adalah memasukkan seorang pahlawan super sejati ke dalam pola makan Anda yang bekerja seperti spons pintar. Nama pahlawan ini adalah serat larut. Ketika masuk ke usus Anda, serat ini akan berubah menjadi zat seperti gel. Gel ini, seperti magnet, akan menarik partikel kolesterol jahat dan asam empedu. Lalu, langsung mengeluarkannya dari tubuh secara alami. Artinya, kita mencegah kolesterol berbahaya diserap kembali ke dalam darah. Sederhana dan brilian, bukan? Di mana kita bisa menemukan pahlawan ini? Cara paling mudah dan terjangkau adalah memulai hari Anda dengan oatmeal biasa. Ya, benar, bubur yang sering kita makan waktu kecil itu. Ini bukan sekadar sarapan, tapi juga pembersih harian untuk pembuluh darah Anda. Hanya 1 porsi sudah kaya akan beta-glukan, jenis serat larut paling kuat. Namun, tidak cuman oatmeal. Jangan lupakan juga kacang-kacangan. Kacang merah, lentil, kacang Arab, kacang polong. Tambahkan ke sup, jadikan lauk, atau buatlah hummus. Ini tidak hanya mengenyangkan dan lezat, tapi juga sangat bermanfaat untuk menurunkan kolesterol. Dan tentu saja, buah-buahan, apel, pir, jeruk, dan buah sitrus lainnya. Di dalamnya terkandung pektin yang bekerja dengan prinsip spons yang sama. Sekarang, mari kita masuk ke langkah kedua, di mana kita akan membongkar mitos utama. Untuk menurunkan kolesterol, Anda harus berhenti makan semua jenis lemak. Itu sama sekali tidak benar. Lebih dari itu, menghilangkan lemak sepenuhnya justru bisa membahayakan kesehatan Anda. Kuncinya bukan pada penghilangan lemak, melainkan pada penggantian lemak jahat, seperti lemak trans dan kelebihan lemak jenuh, dengan lemak baik yang bermanfaat. Sahabat terbaik Anda dalam misi ini, alpukat. Buah ini kaya akan lemak tak jenuh tunggal yang aktif membantu menurunkan kadar kolesterol jahat tanpa memengaruhi kolesterol baik. Cara lezat lainnya adalah dengan mengonsumsi segenggam kenari atau almond setiap hari. Ini adalah camilan ideal yang bekerja untuk menjaga kesehatan pembuluh darah Anda. Untuk saus salad, ganti mayones berlemak dengan minyak zaitun ekstra virgin berkualitas. Dan tentu saja, jangan lupakan ikan berlemak seperti salmon, makarel, atau sarden. Ikan-ikan ini adalah juara dalam kandungan asam lemak omega 3. Asam lemak ini tidak hanya menurunkan kadar trigliserida dalam darah, tapi juga mengurangi peradangan di arteri, mencegah plak membesar. Jadi, seperti yang Anda lihat, lemak yang tepat itu bukan musuh, melainkan sekutu yang sangat kuat. Nah, ini dia langkah ketiga kita. Dan, seperti yang saya janjikan, ini yang paling tak terduga.
kita akan melawan musuh yang bersembunyi di tempat yang paling tidak Anda duga. Dan musuh ini bukan lemak, seperti yang banyak orang kira, melainkan gula dan karbohidrat olahan. Bayangkan saja, ketika Anda mengonsumsi banyak makanan manis atau tepung-tepungan, kadar gula darah Anda akan melonjak drastis. Tubuh merespons dengan melepaskan hormon insulin dalam jumlah besar. Dan insulin pada gilirannya bertindak seperti atasan bagi hati Anda. Ia memberikan perintah langsung, produksi lebih banyak kolesterol. Ya, Anda tidak salah dengar. Kelebihan gula inilah yang memaksa hati Anda bekerja keras dan memproduksi kolesterol jahat tersebut. Artinya, segelas minuman bersoda manis atau sepotong roti manis bisa menyebabkan kerusakan yang jauh lebih besar pada pembuluh darah Anda dibandingkan sepotong mentega alami. Inilah titik balik yang mengubah segalanya. Apa artinya ini dalam praktik? Kurangi roti putih, kue-kue, makanan penutup, dan minuman manis. Baca label dengan saksama. Gula bersembunyi bahkan dalam saus. Gantilah dengan alternatif gandum utuh, beras merah, buckwheat, atau gandum hitam, roti gandum utuh. Jadi, rahasia utamanya bukan hanya sekadar menghindari lemak, melainkan pada pengendalian gula tersembunyi. Dan inilah dia, titik baliknya. Selama puluhan tahun, kita ditakut-takuti dengan lemak. Telur dadar dianggap musuh, mentega dicap sebagai biang keladi utama. Kita membeli yogurt rendah lemak, yang ironisnya seringkali ditambahkan banyak sekali gula hanya untuk rasa. Dan ternyata, sementara kita berperang melawan lemak, si sabotase sebenarnya justru duduk manis di wadah gula dan tempat roti kita. Menyadari bahwa justru kelebihan gula dan karbohidrat olahanlah yang memaksa hati kita bekerja keras dan memproduksi kolesterol berlebih. Ini adalah sebuah revolusi nyata dalam dunia nutrisi. Ini mengubah segalanya. Artinya, sarapan telur dengan alpukat jauh lebih baik untuk pembuluh darah Anda daripada semangkuk sereal manis dengan susu rendah lemak. Mari kita simpulkan. 3 langkah sederhana menuju pembuluh darah yang bersih. Ini tidak sulit. Pertama, tambahkan serat spons yang akan menyerap semua hal buruk, seperti oatmeal, apel, dan kacang-kacangan. Kedua, ganti lemak jahat dengan teman baik, alpukat, kacang-kacangan, minyak zaitun, dan ikan berlemak. Dan ketiga, yang paling penting, kenali dan netralkan musuh tersembunyi, gula dan tepung putih. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika video ini bermanfaat bagi Anda dan Anda belajar sesuatu yang baru, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan saluran ini agar tidak ketinggalan episode-episode berikutnya. Sekarang, ada pertanyaan untuk Anda. Dari ketiga langkah ini, mana yang menurut Anda paling mudah untuk diterapkan dalam hidup Anda mulai besok? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar.